Perkenalkan, nama saya Matius Pasaribu. Saya dari kelas 10 Diskak 2 yang menjelaskan tentang berpikir logika dan algoritma. Logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kata logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang artinya ilmu. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Tujuan, manfaat logika dan algoritma. Tujuan belajar logika: 1. Membuat seseorang mampu berpikir benar. 2. Menambah daya pikir dengan cara melakukan latihan, mengungkapkan, menganalisis permasalahan. Ketiga, membuat seseorang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengajarkan sesuatu pada waktunya. Keempat, membentuk setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara lurus, kritis, rasional, ketat, tertib, dan metodis. Kelima, meningkatkan kemampuan secara objektif dan normal. Keenam, menambah kecerdasan, meningkatkan keahlian berpikir secara mandiri dan tajam. Ketujuh, memaksa mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan akses-akses sistematis. Ke-8, meningkatkan cinta akan kebenaran, menghindari kesalahan. Yang terakhir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Tujuan belajar algoritma: 1. Tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan pada bahasa pemrograman manapun. Ketiga, memperkuat cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. 4. Membantu agar otak berpikir panjang. 5. Memperkuat analisis ketika pembuatan program. Terakhir, memperluas space berpikir. Sifat-sifat algoritma. 1. Input. Suatu algoritma memiliki input atau kondisi awal yang sebelum dilaksanakan biasanya berupa nilai-nilai berupa yang diambil himpunan khusus. 2. Output. Suatu algoritma menciptakan output setelah dilakukan. Suatu algoritma akan mengubah suatu kondisi menjadi kondisi akhir, di mana nilai akhirnya diperoleh dari nilai masuknya yang telah diproses melalui algoritma. Ketiga, definisi. Metode yang dituliskan dalam algoritma terdefinisi dengan jelas, sehingga mudah dilaksanakan oleh user algoritma. Fitness. Suatu algoritma harus mempunyai kondisi output atau akhir setelah sejumlah langkah-langkah yang terbatas. Jumlahnya yang dilakukan terhadap setiap kondisi awal atau input telah diberikan. Effectiveness. Setiap langkah dalam permasalahan dilaksanakan dalam waktu tertentu hingga pada akhirnya mendapat solusi sesuai dengan yang diharapkan. Keenam, generality. Metode algoritma berlaku untuk setiap himpunan masukan yang sesuai dengan persoalan yang diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu. Ciri-ciri algoritma: 1. Memiliki awal dan akhir. 2. Tidak memiliki arti ganda dan tidak membingungkan. 3. Memiliki input. 4. Memiliki output. Yang terakhir, harus efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. 1. Teks algoritma berisi deskripsi metode penyelesaian masalah. Tidak ada simbol yang baku dalam penulisan teks algoritma, seperti simbol bahasa dan pemrograman. Semua orang dapat membuat antara penulis dan notasi algoritmanya sendiri. Notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, dikarenakan pseudokode dalam notasi algoritma tidak dapat dipakai oleh sistem. Algoritma sebenarnya dipakai untuk membantu Anda dalam mengkonversikan suatu masalah ke dalam bahasa pemrograman. Algoritma adalah hasil pemikiran konseptual supaya dapat dijalankan oleh sistem. Kesimpulannya, jadi logika adalah ilmu yang mengajarkan cara berpikir melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kata logika berasal dari Yunani logos, yang berarti ilmu. Sekian.